teman-teman, baik, kali ini kita akan bercerita teman-teman ya, kisah mengerikan yang melanda 33 orang pekerja tambang, di mana mereka semua ini kini terjebak di dalam sebuah lubang tambang emas yang kedalaman lebih dari 700 meter teman-teman. Di mana begitu mengejutkan ketika 33 orang penambang yang terperangkap nyatanya harus mati-matian bertahan hidup selama kurang lebih 69 hari teman-teman. Seperti apa keseruannya? Ikutin Abang Jerry terus, let's go. Pemilik tambang mengabaikan peringatan keamanan, mengakibatkan runtuhnya tambang dan para pekerja terjebak di dalam karena akses keluar tertutup reruntuhan. Beruntung, 33 orang berhasil berlindung di sebuah ruangan yang aman. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dengan sumber daya terbatas. Radio tidak berfungsi, alat medis tidak ada, ventilasi terbatas, dan persediaan makanan yang sangat terbatas. Mario Sulpeda ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Ia mengelola persediaan makanan dan menjaga ketertiban di antara rekan-rekan yang mulai putus asa, teman-teman. Perusahaan tambang tidak berupaya menyelamatkan mereka, sementara keluarga dan teman-teman mereka berkumpul di pintu tambang, teman-teman. Jadi sangat tragis sekali teman-teman, karena pihak perusahaan ini tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya pemerintah setempat, pemerintah Chile akhirnya ikut campur tangan teman-teman. Perusahaan tambang tidak berupaya menyelamatkan mereka, sementara keluarga dan teman-teman mereka berkumpul di pintu tambang teman-teman. Jadi sangat tragis sekali teman-teman, karena pihak perusahaan ini tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya pemerintah setempat, pemerintah Chile akhirnya ikut campur tangan teman-teman. Tambang di daerah Gurun itu mulai runtuh pada 5 Agustus 2010. Kabar bahwa 33 penambang itu ternyata masih selamat pada 22 Agustus 2010 teman-teman. Kebayang teman-teman, berbulan-bulan di dalam perut bumi teman-teman ya. Jadi perasaan campur antara panik dan sedih teman-teman ya. Ketika salah satu mata bor tim penyelamat berhasil mencapai lubang perlindungan, para penambang menulis pesan yang melekat pada mata bor bahwa mereka masih hidup teman-teman. Mario, kepala tim, mengungkapkan catatan itu dibuat saat semuanya sudah menyerah untuk bertahan hidup teman-teman. Pada saat itu kami tidak yakin, kata Mario, apakah akan ada yang datang untuk menyelamatkan kami, katanya dengan nada suara penuh emosi dan air mata menetes teman-teman. Kami tidak mendengar apa-apa selama 15 hari, hingga akhirnya selama 2 hari kami mendengar suara bor dari jauh, tapi suara itu kemudian berhenti teman-teman. Apakah pihak pemerintah akan berhenti mengebor kisah ini teman-teman? Apakah akan melanjutkan teman-teman ya? Lantaran suara bor itu berhenti, Mario berkata, mereka merasa tim penyelamat telah menghentikan pencarian teman-teman. Namun itu tidak berlangsung lama, karena mereka kemudian mendengar lagi suara bor dan batu-batu kecil mulai berjatuhan dari atap gua. Mata bor pun akhirnya menembus dinding tempat penyelamatan. Kami mulai menari dalam kegembiraan karena selama 17 hari pertama itu saat-saat seperti di dalam neraka teman-teman. Jadi kisah yang sangat tragis sekali di penambang di Chile teman-teman. Kisahnya di Agustus 2010 teman-teman. Selama 17 hari pertama kami hidup dalam kegelapan, kata Mario. Tak pernah mengetahui siang dan malam. Mario menangis ketika menceritakan kembali kisah luar biasa untuk bertahan hidup itu. Lorong di tambang San Jose yang memproduksi emas tembaga ini dibuat zigzag teman-teman ya, menurun ke perut bumi dengan puluhan lorong di dalamnya. Dari permukaan untuk mencapai dasar tambang dibutuhkan waktu kurang lebih 20 menit teman-teman.
Jadi kebayang nggak teman-teman ya, dibuat zigzag turun. Biasanya tambang turunnya langsung teman-teman, ini dibuat zigzag. Kurang lebih kita mencapai dasar tambang itu 20 menit. Lumayan lama teman-teman ya. Pada saat tambang runtuh, Mario menceritakan penambang sedang berkumpul di sebuah gua yang tingginya sekitar 20 kaki untuk menanti kendaraan yang membawa atas untuk makan siang. Kita melihat ini teman kurang lebih jam 12 siang teman, karena terbukti mereka ini mau ke atas makan siang teman. Sebelum terjadinya kejadian naas tersebut teman. Penambang sedang berkumpul di sebuah gua yang tingginya sekitar 20 kaki untuk menanti kendaraan yang membawa ke atas untuk makan siang, kata Mario teman-teman ya. Mungkin itu suatu kebetulan akhirnya bisa menyelamatkan mereka, karena seandainya mereka terpencar-pencar saat kejadian mungkin mereka telah terbunuh teman. Mario menyatakan, saya masih memakai telinga sumbat karena baru saja mengendari truk ekskavator besar sehingga tidak mendengar suara gemuruh tambang yang runtuh. Tapi saya melihat debu dan puing-puing bertebaran. Itulah saat-saat menegangkan, teman-teman. Akhirnya, boom, meledak, teman-teman ya. Seorang teman datang menerobos awan debu dan berteriak, masuk ke gua, ada debu-debu tebal, kata teman Mario, teman-teman. Mario juga mulai berjalan mencari lorong keluar. Kondisi gelap gulita kecuali lampu pada helmnya. Dinding porsi terasa lembut dan batu-batu berjatuhan ke wajahnya. Batu-batuan itu menerpa gigi kirinya hingga goyang, teman-teman ya. Saya mengalami pendarahan dari gigi tapi terus ngotot mendaki untuk mencari jalan keluar, kata Mario, teman-teman. Saat mencekam pada saat tambang ini jatuh, teman. Udara di dalam gua itu sangat buruk. Mata terasa perih sepanjang waktu. Kami semua batuk, kata Mario. Rasa seperti berada di sauna kotor di mana udara penuh dengan uap kotor. Mereka hanya memiliki sedikit persediaan ikan tuna, kaleng, dan membatasi diri untuk mencakup hanya sebanyak setengah tutup botol setiap hari. Jadi mereka ini makan ini irit-irit di dalam itu, teman-teman ya. Kebayang 69 hari terjebak di dalam perut bumi. Jadi kalau memang tidak bisa mengatur makanan di dalam itu, akan meninggoy di tempat, teman-teman. Pertanyaannya gini, gimana bang dia mendapatkan makanan sedangkan dia di dalam tambang? Nanti kita bahas, teman-teman ya. Mereka memiliki persediaan air sebanyak 2 drum yang mestinya digunakan untuk mengisi air radiator, teman. Terjawab, teman. Airnya itu tidak dibawa untuk antisipasi untuk bencana. Ini air radiator. Kita tahu air radiator persiapan biasanya bercampur, teman-teman ya. Tidak terlalu higienis airnya. Tapi kan dengan keadaan daripada meninggoy, lebih baik kita minum air radiator, katanya. Udara itu sudah tercemar minyak. Itu pertolongan Tuhan karena kami memiliki udara, kata si Mario. Mungkin sahabat Bang Jerry bertanya-tanya, siapa sih Bang Mario? Mario ini adalah kepala timnya. Penambang ini, 33 orang ini dia kepala timnya. Rasanya busuk tapi tidak meracuni. Kami izinkan untuk meminumnya beberapa teguk setiap hari, teman-teman. Ya, kebayang nggak, teman-teman? 69 hari di dalam perut bumi tidak bisa merasakan apa-apa, teman-teman ya. Selain tanah yang selalu basah, udara di dalam tambang juga cukup panas, sekitar 33 derajat Celcius, teman-teman. Mungkin sahabat Bang Jerry akan membandingkan itu 33 derajat Celcius itu panasnya waktu kita di jam 12 siang, teman-teman ya. Kurang lebih jam 10 lah, jam 10 siang itu biasanya 33. Tapi kalau memang panasnya itu 36. Sedangkan mereka di dalam gua debu dan juga panasnya 33 derajat Celcius. Mungkin sahabat Bang Jerry bisa membayangkan seberapa panas risihnya di dalam gua itu tersebut, teman-teman.
Para penambang terpaksa melepaskan pakaiannya, sangat lembab. Anda tidak bisa bergerak tanpa berkeringat, ujar Mario. Udara begitu buruk, mata terasa pedih sepanjang waktu. Semua batu kami tidur dengan beralaskan kardus, teman-teman. Mereka juga menghadapi masalah kelaparan. Mario pernah berdinas di militer sehingga bisa mengabaikan rasa lapar itu. Dia tahu air yang tersedia setidaknya dapat membantu bertahan hidup selama 2 atau 3 pekan, teman-teman. Tapi hari terus berlalu, rasa percaya diri itu mulai redup, teman-teman. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, teman-teman, dia mulai percaya diri, tapi memasuki hari-hari 11-12 percaya dirinya mulai redup, kata si Mario tadi, teman-teman. Mario ini kepala timnya 33 orang penambang ini, teman-teman. Sesaat sebelum diselamatkan, para penambang itu rupanya membuat kesepakatan bersama untuk menutup rapat-rapat kisah mereka selama 17 hari. Pertama, terjebak yang disebut sebagai fakta diam, teman-teman. Jadi dia bermusyawarah di dalam tambang ini. Dia tidak membuat banyak bicara. Dia sebutnya itu fakta diam. Jadi saling diam. Dia di sudut sana, saya di sudut sini. Jadi saling diam mereka, teman-teman. Saat itu banyak hal buruk yang terjadi, katanya. Bila Anda berada pada situasi stres seperti itu, Anda akan melakukan dan mengatakan hal-hal ekstrim. Kami membuat fakta diam untuk melindungi beberapa penambang yang lebih muda dan kurang pendidikan, katanya, teman-teman. Ini adalah fakta persaudaraan. Sebenarnya kami tidak akan mengungkap segala sesuatu yang terjadi selama 17 hari pertama terperangkap, teman-teman. Namun melalui wawancara ini, Mario merasa tidak terjaganya kesepakatan itu. Menurutnya, kisah yang diungkapkannya ini untuk mengurai berbagai gosip miring mengenai para penambang selama terperangkap. Misalnya, gosip mengenai para penambang yang melakukan hubungan seks sejenis, teman-teman, ya. Pernah para penambang berpikir melakukan kanibalisme. Lebih parahnya lagi, teman-teman. Kalau kurang lebih 69 hari ini tidak ada bantuan, mungkin akan terbesit di pikiran 33 orang ini akan melakukan kanibalisme terhadap teman-temannya, teman-teman. Ini semakin mencekam, teman-teman, kalau terjadinya kanibalisme selama kurang lebih 69 hari, teman-teman. Mungkin memasuki hari 3 bulan, 4 bulan mungkin akan terjadi atau kanibalisme, teman-teman. Untuk bertahan hidup dari rasa lapar, Mario mengaku tidak pernah terpikir kata-kata singkat. Mungkin saja yang lain pernah bertanya-tanya, mungkin saya akan berpikir melakukan hal itu seandainya situasi menjadi sangat buruk, kata Mario. Kami semua menulis surat kepada keluarga masing-masing. Kami menulis catatan perpisahan, teman. Mungkin videonya cukup, teman-teman, ya. Karena ini, kenapa Abang jadi mengangkat kisah ini? Karena kisah ini butuh kita angkat ke media, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran bagi kita semua, kalau memang sering mencari emas di hutan, itu harap berhati-hati, teman-teman. Mungkin cukup, teman-teman, video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, teman-teman, channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe, Bang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman. Sampai jumpa, teman-teman semua.